Kira-kira gimana konsep wujud dalam filsafat Islam, Ustaz? Iya. Sebagai dasar dari seluruh bangunan pemikiran falsafah di Islam. Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance. Alhamdulillah setelah lama tertunda-tunda, paket filsafat Islam di Renaissance Channel ini akhirnya bisa terwujud dengan guru saya, Ustaz Dr. Muhammad Adlani. Ada dua video sebelumnya tentang filsafat Islam. Adakah filsafat Islam dan apakah filsafat Islam? Dalam 6 part ke depan kita akan membahas beberapa tema filsafat Islam bersama beliau. Nah, kali ini kita akan membahas seputar metafisika dan fisika dalam filsafat Islam. Tabe, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah doktor filsafat Islam, jadi pas dengan tema kita. Nah, yang pertama Ustaz, filsafat itu kan ilmu tentang wujud. Ya, sebagaimana Aristoteles pertama kali kalau tidak salah yang mendefinisikan itu. Dan dalam filsafat Islam secara umum, wujud itu menjadi apa ya istilahnya, term kunci lah gitu. Kira-kira gimana konsep wujud dalam filsafat Islam, Ustaz? Iya. Sebagai dasar dari seluruh bangunan pemikiran falsafah di Islam. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tema utama di dalam filsafat Islam ya, subjeknya itu berbicara tentang wujud mutlak ya. Subjeknya adalah wujud mutlak atau biasa disebut dengan wujud sebagaimana wujud itu sendiri ya. Atau wujud kuwa wujud. Itu tema sentralnya, subjek utamanya. Kemudian tujuan filsafat Islam itu adalah nanti bagaimana membuktikan mana realitas yang hakiki dan mana realitas yang tidak hakiki. Mana eksistensi yang benar-benar hakiki, mana yang tidak. Itibari mungkin istilahnya. Ya, kalau dalam filsafat. Karena banyak perkara yang mungkin kita sangka ada, pada sebenarnya itu hanya imajinasi belaka. Oh, okay. Atau ada perkara yang kita pandang itu imajinasi, khayalan kosong, tapi itu sebenarnya betul-betul ada. Hakiki ya? Ya, hakiki. Jadi hakiki itu maksudnya yang benar-benar memiliki eksistensi di alam eksternal, yang memiliki efek dan pengaruh. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian di samping itu filsafat Islam juga akan merumuskan, akan berupaya mengungkap hukum-hukum dan prinsip-prinsip universal tentang wujud. Hukum-hukum. Ya. Oke, bicara tentang wujud yang merupakan bangunan atau fondasi utama di dalam filsafat Islam, bahkan filsafat secara umum itu bicara tentang ontologi, bicara tentang wujud, bicara tentang perkara-perkara yang eksis, yang berhubungan dengan keberadaan hakiki. Itu yang pertama dibahas di dalam filsafat itu berkenaan dengan konsep wujud itu sendiri. Apa konsep wujud? Apa makna wujud itu sendiri? Nah, filsafat Islam menyatakan bahwa konsep wujud itu bersifat aksioma. Gamblang, badihi, dan jelas dengan sendiri. Self-evidence ya? Self-evidence. Ya. Tidak ada lagi kata yang lebih jelas daripada wujud. Wujud itu sendiri, wujud itu artinya eksistensi, keberadaan, atau ada kalau dalam bahasa kita, atau maujud atau dalam bahasa yang lain. Itu konsepnya, maknanya bersifat umum. Kemudian ada persoalan yang lain, apakah wujud ini bisa didefinisikan? Ya. Menurut para filosof Muslim tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa ya. Karena syarat definisi harus ada kata, harus ada realitas yang lebih terang, lebih jelas daripada yang mau didefinisikan. Ya. Sementara wujud itu, eksistensi itu sendiri,
keberadaan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat jelas dan tidak ada lagi yang lebih jelas, lebih terang dari itu sehingga bisa menjelaskan eksistensi itu sendiri, keberadaan itu sendiri. Jadi dari sisi konsep atau makna wujud itu bersifat gamblang, sangat gamblang, sangat jelas, sangat Nyata ya. Nyata sekali dan bersifat aksioma. Bahkan anak kecil pun itu mengetahui wujud. Tidak pernah ada anak kecil, misalnya kalau ditanya apa kamu ada? Anak kecil tidak pernah bilang ada itu apa Pak? Itu Jadi jelas. anak kecil saya sudah paham. Padahal akalnya anak kecil itu kalau dalam filsafat itu kan belum sempurna. Karena dalam filsafat itu sesuatu akal dikatakan aktual apabila sudah mampu mengkonstruksi konsep-konsep yang universal. Sementara anak kecil belum mampu memahami konsep universal tentang wujud itu sendiri. Tapi konsep partikular tentang keberadaan dirinya, keberadaan dirinya itu konsep partikular, keberadaan dirinya itu sesuatu yang nggak perlu lagi dijelaskan. Dia jelas dengan sendirinya, gitu. Jadi tidak perlu dijelaskan, tapi jelas dengan sendirinya. Dia nyata dengan sendirinya. Tidak perlu lagi penjelasan yang lain. Itulah makna aksioma di dalam wujud filsafat, dalam wujud. Jadi itu pertama konsepnya. Yang kedua ada lagi istilahnya asertif atau dalam bahasa Arabnya tasdiknya. Apakah keberadaan itu membutuhkan penilaian dari yang lain di luar dirinya? Jadi filsafat Islam menyatakan dari sisi asertifnya, afirmasinya atau tasdiknya ya, penilaiannya itu pun bersifat aksioma keberadaan itu. Jadi karena biasanya kalau berhubungan dengan asertif itu afirmasi atau penilaian itu sudah masuk dalam proposisi. Kalau konsep kan bisa dalam bentuk tunggal ya. Kalau tasdik itu umumnya proposisi, misalnya subjek predikat ya. Subjek predikat minimal itu subjek predikat. Dengan kopula. Ya, saya ada misalnya. Saya subjek ada itu predikat. Nah, saya ada ini apa butuh penilaian? Tidak perlu. Dia benar dengan sendirinya. Karena tidak satupun manusia yang berakal menolak keberadaan dirinya. Mungkin ada dulu kalau kita tarik ke belakangnya sejarah filsafat di masa Yunani ada namanya kaum sofis ya, itu meragukan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya bukan keberadaan itu yang diragukan, tapi hakikat keberadaan itu. Ya. Karena kalau dia katakan saya ragu atas keberadaan diri saya, kita tanya lagi, yang ragu itu siapa? Yang ragu itu saya atau yang lain? Saya ragu akan keberadaan diri saya, tidak bisa. Jadi semakin dia ragu justru membuktikan bahwa dia itu ada. Dia ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik, sebenarnya yang dia maksud itu dia tidak tahu apa hakikat dirinya, bukan menolak keberadaan dirinya, mengingkari keberadaan dirinya secara umum. Karena dalam filsafat itu ada dua, ada pembahasan keberadaan yang bersifat umum, keberadaan bersifat umum apa saja, yang memiliki efek dan pengaruh apa saja, yang memiliki efek dan pengaruh berarti dia memiliki keberadaan, eksistensi. Saya ragu, saya berpikir apa saja itu kan efek-efek dari keberadaan, itu menegaskan keberadaan itu sendiri. Nah, itu keberadaan bersifat umum. Dan itu tema filsafat, keberadaan yang bersifat umum. Yang kedua, ada pembicaraan tentang hakikat keberadaan. Tidak ada keberadaan secara umum, ada hakikat keberadaan. Nah, hakikat keberadaan ini itu sudah di luar jangkauan akal manusia. Karena kenapa? Karena hakikat keberadaan itu tidak memiliki lagi yang disebut dengan keapaan atau kuiditas. Ya, siap. Karena hanya yang memiliki kuiditas itulah yang esensi itulah yang bisa terdefinisi, yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, itulah mengapa kaum filosof menyatakan kita bisa memahami eksistensi Tuhan, membuktikan eksistensi Tuhan, tapi tidak satupun manusia yang bisa memahami apa hakikat Tuhan.
Jangankan hakikat Tuhan, hakikat diri kita sendiri. Iya. Ada buku terbaru yang pernah saya baca yang itu bahasa Inggris kalau tidak salah. Itu artinya begini. Buku itu dia bilang manusia itu adalah makhluk yang tak bisa dikenali. Jadi hakikatnya maksudnya memang coba kita merenungkan, lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita mengenali diri kita sendiri? Siapa kita sebenarnya? Hakikat kita itu apa? Itu tidak ada yang tahu. Ajib itu. Jadi kita itu mengenal diri kita itu secara umum, yakin pasti memiliki keberadaan. Tapi bicara hakikatnya nggak tahu kita. Oh gitu ya? Iya. Coba kalau bisa saya tanya, sabar. Apa hakikat keberadaan? Hakikat dirimu sebenarnya? Siapa kamu yang sebenarnya? Kan kalau bicara hakikat artinya bicara inti keberadaan. Kalau para filosof biasanya mendefinisikan manusia sebagai binatang rasional. Itu hanya fenomenanya saja yang minimal bisa membuktikan perbedaan manusia dengan hewan saja. Ya. Karena hanya manusia yang berpikir. Itu kan aktivitasnya saja itu. Oke. Bukan hakikat. Tapi itu kan itu efek dari hakikat. Ya. Iya. Tapi itu kan bukan hakikat itu sebenarnya. Kalau kau bicara hakikat sebenarnya kan bukan lagi berpikir, itu kan bukan hakikat, itu aktivitas. Ya. Kalau bicara hakikatnya bicara zat. Ya. Jadi inti zat itu apa? Saya siapa? Nah, ini kita Tuhan, apalagi Tuhan yang di luar diri kita yang bersifat metafisik itu ya. Ya berarti ada keterkaitan nih antara metafisika dan yang fisika ya. Iya. Selama ini kan ada dikotomi. Betul. Bahkan Quran pun juga mengafirmasi dikotomi itu, gaib wa syahadah ya, antara metafisika dan yang fisika. Ya mungkin paradigma filsafat Islam bahwa yang metafisika itu lebih sejati ya daripada yang fisika. Fisik. Betul. Nah, Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kedudukan dan relasi keduanya ini dalam filsafat Islam. Oke. Jadi filsafat secara umum sebenarnya bicara metafisika ya. Kalau fisik itu kan sudah masuk ke dalam sains, ilmu alam dan sebagainya. Bahkan filsafat lah yang melahirkan sains. Ya. Filsafat lah yang mengkonstruksi ilmu fisik. Ya. Kalau dulu itu hanya ilmu fisik itu hanya bicara tentang gerak dan seputarnya, itu sangat sederhana dulu. Tapi filsafat lah, para filosof lah yang mengkonstruksi itu. Artinya filsafat tidak anti fisika, sains dan sebagainya. Kemudian dalam sejarahnya sains ini yang merupakan anak dari filsafat ini durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Iya. Lupa kulit. Dia akhirnya menolak, bahkan menyatakan filsafat sudah mati. Padahal filsafat itu sebenarnya kalau memang kita masuk ke dalam dunia istilah, ya filsafat dalam konteks itu memang tidak ada lagi mungkin hasil-hasilnya yang real kan? Iya. Tapi kan sebenarnya ketika manusia itu masih berpikir, ya dia berfilsafat. Ya. Cuma itu dalam arti yang bukan istilah ya. Nah, kenapa filsafat itu memang temuan-temuannya, hasil-hasil pemikirannya itu sangat jarang? Karena memang filsafat itu mengkonstruksi perkara-perkara yang universal. Ya. Nah, perkara yang universal itu kan ya ketika dikatakan hewan adalah manusia adalah hewan berpikir, itu misalnya definisi filsafat tentang manusia, kan sudah selesai itu. Artinya filsafat kerjanya sudah mampu membuktikan di mana demarkasi antara hewan dengan manusia. Filsafat sudah keberpikiran itu. Walaupun nanti dalam pandangan lain bukan keberpikiran itu, tapi itu kan genus saja. Ya. Oke, tapi dalam wilayah filsafat, filosof sudah mampu membuktikan itu. Dan itulah makna yang sebenarnya ingin dicapai, bahwa dalam filsafat itu ketika manusia itu terus berpikir, terus tafakkur, kontemplasi, itu sama dengan dia terus-menerus mengupdate, bahkan mengupgrade kediriannya sendiri. Ya. Karena dan dia akan manusia yang terus berpikir itu akan semakin menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kehewanan itu.
Makanya kan menarik dalam Islam itu sendiri kan, tafakur itu sangat ditekankan sekali. Tafakur. Dia berpikir itu, akal itu, karena manusia memiliki potensi itu. Oke, bicara metafisika, jadi filsafat ini berupaya mengungkapkan, berupaya menyibak tirai hal-hal yang di luar daripada fisik itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang pertama juga memang tidak bisa dipungkiri, itu dengan pengalaman manusia itu sendiri. Walaupun tidak bersifat empiris. Karena pengalaman manusia ada yang bersifat empiris, ada yang tidak bersifat empiris. Diri sendiri. Nah, cara pertama yang dilakukan para filosof untuk membuktikan bahwa ada perkara-perkara yang bersifat metafisik itu bisa dilihat dan disaksikan dalam diri sendiri. Misalnya benci, rindu, cinta, rasa malu, ya, harapan, itu kan yang orang semua pahami. Orang semua paham. Dan itu bukan bersifat empiris. Ya. Kenapa saya katakan bukan bersifat empiris? Karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kami hanya efeknya saja. Efeknya. Misalnya muka. Misalnya kalau orang marah, wajahnya misalnya merah. Ya. Atau kalau orang bahagia, itu kan efek daripada psikologi itu. Psikologis. Ya. Tapi itu bukan cinta itu sendiri, bukan marah itu sendiri. Marah tidak bisa dipahami oleh panca indera karena itu bersifat non empiris. Nah, itu awal mula bahwa sebenarnya dalam diri manusia itu ada fisik dan ada metafisik. Ya, dalam diri manusia. Nah, cuma kemudian ditarik nanti ke atas, para filosof menyatakan di alam eksternal juga ada hal seperti itu. Kenapa? Karena manusia ini adalah ciptaan. Keberadaan dirinya bukan dari dirinya sendiri. Ya. Manusia itu bukan realitas yang bersifat niscaya. Karena kalau realitas bersifat niscaya dari dulu ada. Ya. Sekarang kan manusia ini tidak ada manusia yang tidak ada tanggal lahirnya. Ya. Dan tidak ada manusia yang tidak ada tanggal kematiannya. Ya. Ini menegaskan bahwa realitasnya bukan niscaya. Kalau dia niscaya, tidak ada tanggal lahirnya dan tidak ada tanggal kematiannya. Keberadaannya dari dirinya sendiri. Ketika keberadaan dari dirinya sendiri, ketika dia sudah ada, maka tidak ada satupun realitas yang bisa membatasinya. Itu yang disebut wujud mutlak. Itulah wujud mutlak, itu keniscayaan wujud itu yang dimaksud. Nah, manusia apapun dia, makhluk yang kita lihat di semua ini, itu bukan wujud yang niscaya. Kalau dalam bahasa filsafat disebut wujud yang mungkin. Tapi karena dia sudah eksis, tinggal dilihat. Setiap wujud mungkin itu adalah akibat. Kalau dalam filsafat setiap wujud mungkin itu akibat. Dan setiap akibat pasti membutuhkan sebab. Ini masuk dalam konsep kausalitas lagi. Nah, realitas-realitas, perkara-perkara metafisik yang ada di dalam diri kita, ini kan sesuatu yang mungkin. Bersamaan dengan keberadaan fisik kita. Bahkan itu nanti perlahan-lahan baru muncul. Anak yang baru lahir kan tidak bisa langsung marah. Tidak bisa langsung merasakan cinta, benci, dan perlahan-lahan itu ada perkembangan manusia, fisik manusia yang kemudian nanti seiring dengan itu muncullah fenomena-fenomena kejiwaan itu. Berarti fenomena kejiwaan ini itu sesuatu yang bersifat mungkin. Nah, ketika dia bersifat mungkin berarti dia akibat. Nah, berarti perkara-perkara metafisik yang dalam diri kita itu sesuatu yang merupakan akibat, dan akibatnya tidak mungkin dari fisik. Pasti juga sesuatu yang bersifat metafisik. Jadi dia ada kesetaraan. Jadi sebab akibat itu kalau dalam filsafat ada yang namanya kesesuaian. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Tapi intinya bahwa fisik dan metafisik ini memang boleh, kalau mau ditarik garis demarkasinya memang sangat sulit. Kenapa? Yang namanya non materi memang nggak ada batasan. Nggak ada batasan.
Dan itulah sebenarnya jati diri manusia, metafisik itu. Metafisik itu jati diri manusia. Jadi dari fenomena-fenomena kejiwaan itu, para filosof kemudian menyatakan bahwa ada yang disebut dengan jiwa. Jiwalah yang menampung atau yang merupakan sumber daripada fenomena-fenomena kejiwaan itu seperti cinta, benci, rasa Kayaknya perlu ada materi marah. sendiri. Dan itu persoalan lain. Nah, jiwa manusia karena dia berupakan agiat pasti ada yang menciptakannya, yang menghadirkannya. Dan itu sesuatu yang juga bersifat metafisik. Karena itu para filosof menyatakan berarti di alam ini alam materi. Berarti ada lagi alam lain yang bersifat non materi. Ya. Berkaitan dengan perkara kejiwaan yang ada dalam diri. Karena intinya tidak mungkin materi melahirkan non materi. Fisik tidak mungkin. Justru sebaliknya mungkin ya. Metafisik bisa. Karena kalau dalam filsafat itu sebenarnya fisik itu adalah metafisik itu sendiri pada level terendah. Dia kalau kena dalam filsafatnya Mulasatra itu ada yang disebut dengan gradasi wujud. Ya. Eksistensi itu bergradasi dan dikatakan alam materi adalah alam yang paling rendah yang merupakan manifestasi daripada alam-alam yang kayaknya di tiga ahas pemikiran filsafat Islam semua mengakui itu ya. Ya. Di Ishraqi, di Masyai juga. Masyai gradasi tidak diterima. Tapi emanasi kan bahwa alam terendah tetap tapi dia tidak menerima alam barzah. Barzah tidak ada. Emanasi pancaran saja seperti itu. Dia menyatakan itu hanya awal mula keberadaan, tapi kemudian di alam materi ini secara umum dan secara khusus dia katakan semua perbedaan itu bersifat horizontal. Antara gradasi wujud bukan hanya perbedaan antara alam, di alam materi ini sendiri ada gradasi juga yang bersifat vertikal. Jadi ada materi yang sangat sempurna. Ada materi yang sangat seperti jin itu. Kalau dalam pembahasan filsafat itu jin itu materi, cuma materi yang sangat halus. Cahaya juga materi. Nah, jadi cuma ada tingkatan. Jadi dalam materi, tapi para materi tidak memandang itu sebagai gradasi. Dia itu perbedaan yang bersifat horizontal. Konsep gradasinya memang lebih sederhana kalau di emanasi. Lalu jadi ini yang sebenarnya juga memustahilkan materialisme, Ustaz ya. Dengan itu mustahil sebagai sebuah pandangan. Iya, kan materialisme itu kan akarnya kan positivisme ya. Positivisme itu menegaskan bahwa pengetahuan itu benar jika sesuai dengan fakta empiris atau bisa diuji dengan atau diamati secara ilmiah. Bisa terukur. Iya, itu bisa terukur lah, terindra ya. Terindra. Nah, dari situ akar materialisme. Akhirnya turun. Ideologi itu menyatakan karena yang bisa terindra, terukur, ya, hanyalah materi, maka yang ada hanya materi. Maka lahirlah filsafat materialisme. Jadi materialisme itu memang secara tegas menolak perkara-perkara yang metafisik. Ya. Walaupun ada sekedar refleksi saja, misalnya rasa cinta, sekedar refleksi dari pengamatan saja sebenarnya, katanya begitu. Nah itu juga, karena kan tidak bisa terukur itu. Jadi cinta itu sendiri, bagaimana mau dia mati dan benci cinta itu semuanya itu fenomena kejiwaan seperti itu. Bahkan akal sendiri itu, berpikir itu sendiri, pengetahuan itu sendiri. Kalau dalam filsafat Islam, pengetahuan itu sendiri non materi. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam akal kita, pengetahuan itu tidak memiliki lagi dimensi. Karena ciri materi, karakteristik utama materi itu 3 dimensi dan memiliki waktu. Ada panjang, lebar, tinggi, dan ada waktu. Jadi materi itu 4 dimensi. Benda itu 4 dimensi. Nah, ketika yang kita ketahui ini dari alam eksternal itu masuk ke alam mental kita, itu kan sudah tidak ada ukurannya lagi, tidak ada 3 dimensinya lagi, tidak ada waktunya lagi. Artinya sesuatu yang bersifat non materi. Bayangkan kalau bersifat materi, maka pasti otak kita suatu saat hand dia. Kapasitasnya sudah tidak bisa lagi menampung
sejumlah begitu banyak informasi. Iya. Kalau dipandang sebagai sesuatu yang materi. Nah kan, jadi apa yang ada di dalam HP kita itu kan sebenarnya memang bersifat materi itu. Tapi itu kan bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan, dia hanya memori saja. Memori saja. Dan yang ada ukurannya. Karena itu dia terbatas. Iya, dia ada ukurannya. Ada ukurannya. Iya. Terbatas dia. Dan dia akan perlahan nanti akan karena dia berhubungan dengan waktu, perlahan akan hancur. Iya. Ya, terurai salah satu karakteristik juga materi itu mengalami perubahan. Apakah dia menyempurna atau menurun, terurai atau apa? Pokoknya dia mengalami perubahan. Ada yang lambat perubahan itu, ada yang cepat. Ibnu Sina meletakkan ada realitas di tengah-tengah. Misalnya bilangan sebagai realitas atau realitas imajinasi. Ya. Itu sebagai perantara ya. Jadi menarik juga itu pembahasan tentang bilangan itu. Bilangan itu kan dia masuk dalam perkara imajinasi yang juga bukan murni non materi, bukan murni non materi. Tapi itu kan satu hal yang juga metafisik itu. Iya. Dan menariknya semua teknologi sekarang dibangun di atas matematika. Kalau itu mau ditolak, menolak semua produk teknologi. Iya. Musik juga semua ditolak. Sama, itu matematika semua itu. Iya. Dan itu semua konstruksi para filosof. Hasil konstruksi para filosof. Ketika kita bicara sains atau musik kan kita bicara presisi. Ya. Presisi itu bicara matematika itu. Jadi yang produknya filosof dulu adalah fisik, matematika, musik. Iya. Itu produknya besar. Iya. Matematika dulu filosof ketika dikatakan filosof dia juga matematikawan. Dia juga fisikawan. Dia juga ahli musik. Jadi totalitas dalam diri. Dan sekarang ini karena memang ilmu itu sudah berkembang luas. Iya. Sekarang jadi filsafat itu direduksi menjadi metafisika saja. Metafisika itu hanya membahas perkara ontologi, kosmologi, psikologi rasional, teologi. Teologi rasional. Ya, itu saja yang dibahas sekarang. Makanya sebenarnya yang cocok sekarang bukan lagi filsafat tapi metafisika. Oke. Jadi istilah itu yang sudah mengalami perubahan. Dulu filsafat begitu banyak cabang-cabangnya, sekarang hanya jadi filsafat dulu sebenarnya metafisika itu sebenarnya dulu itu cabang dari filsafat. Ya. Sekarang itu saja yang jadi diwariskan kan. Yang lainnya sudah ditangani oleh semua bidang. Iya. Kedokteran, biologinya dan sebagainya. Bahkan termasuk politik misalnya. Politik masuk dalam wilayah kebudayaan. Semua perkembangan dari etika sebenarnya. Betul. Sebenarnya dulu kan bicara segala sesuatu yang masuk dalam pembicaraan kerangka teoritis itu dikaji oleh filosof dulu. Karena hanya manusia lah yang bisa melahirkan produk-produk pemikiran teoritis. Tadi kan di awal salah satu tujuannya untuk membedakan keberadaan yang benar-benar hakiki dan keberadaan yang tidak hakiki. Betul. Ada hubungannya dengan substansi dan aksiden kali ya? Ya itu juga karena substansi itu kan tidak pernah terdeteksi oleh indera kita. Oke. Jadi yang kita lihat itu semua aksiden. Misalnya warna, bentuk, ya, kuantitas, kualitas dan sebagainya. Tempat, posisi, relasi semua itu yang kita bisa indra tangkap secara indrawi itu semuanya aksiden. Di balik itu ada substansi. Jadi substansi dan aksiden merupakan dua bagian dari kuiditas itu sendiri. Nah, di balik kualitas itu kan ada wujud. Jadi sebenarnya wujud itu sendiri itu kita tidak pernah saksikan dan itu metafisik memang. Substansi pun nggak bisa kita. Jangankan misalnya wujud, substansi saja sudah metafisik. Substansinya tembok misalnya. Misalnya tembok itu kan kita lihat bentuknya, warnanya, bukan mana itu benda itu kan benda itu kan substansi. Yang jadi kita raba teksturnya. Yang kita raba itu aksidennya. Iya. Jadi substansi aksiden itu masuk dalam pembahasan filsafat. Substansi itu didefinisikan oleh filosof sebagai suatu kualitas yang jika mengada di alam eksternal dia tidak membutuhkan subjek. Beda dengan aksiden. Aksiden jika mengada di alam eksternal dia membutuhkan subjek. Jadi misalnya warna tembok, warna itu kan aksiden.
Dia butuh benda untuk menempel. Iya. Tapi benda itu sendiri tidak butuh aksiden. Iya. Ya. Nah, filosof menyatakan ada 5 substansi. Pertama akal, yang mana zat dan perbuatannya tidak ada hubungannya dengan materi. Akal yang dimaksud di sini adalah akal eksternalnya di luar diri kita. Walaupun manusia secara berdasarkan gerak substansial itu Makrokosmos. bisa akan menjadi akal itu sendiri. Jadi jiwanya itu menjadi akal itu sendiri. Dia menjadi substansi yang sangat tinggi. Ada 5 ya. Ada 5, ada akal, ada jiwa, yang mana zatnya materi tapi perbuatannya berhubungan dengan badan kita. Zatnya non materi. Zatnya non materi tapi perbuatannya, segala perbuatannya berhubungan dengan badan kita. Makanya jiwa kita ini kalau nggak ada badan kita, nggak ada perbuatannya, nggak bisa berbuat. Ya. Jadi yang bisa teramati dari jiwa hanyalah perbuatan-perbuatan melalui badan ini. Behaviornya saja. Behaviornya. Kemudian ketiga itu ada yang disebut dengan benda. Benda juga substansi. Benda itu substansi dan itu bersifat, karena dia benda itu terkomposisi dari, dibentuk oleh materi, ada materi dan ada bentuk. Ada materi, ada bentuk. Jadi benda itu materi dan bentuk. Bentuk ini adalah dimensi aktual daripada benda. Dan bentuk ini sendiri masuk dalam substansi. Oh, bentuk substansi ya. Bentuk substansi, materi itu adalah sesuatu yang aspek potensial dari benda itu sendiri. Yang kita lihat ini kan semua benda. Ini benda. Materi mana? Nah, materinya kita lihat. Bentuknya seperti ini yang nampak itu. Tapi bentuk itu ada yang aktualnya itu, sisi luarnya itu kan aksiden. Ya, sisi luarnya aksiden. Jadi segala benda di alam materi ini itu memiliki 2 unsur, terbentuk dari 2 unsur, yakni materi dan bentuk. Oh, dari hilomorfis kalau dia dulu ya. Materi itu aspek potensi dari benda itu sendiri. Jadi 5. Pertama akal, jiwa, benda, kemudian bentuk dan materi. Oke. Forma. Kalau dalam bahasanya itu surah. Materi dengan madanya, jisimnya itu benda kalau diartikan. Nah, itu 5 substansi dan aksiden itu 9 aksiden. Ada yang kuantitas itu berhubungan dengan besaran. Misalnya ini berapa sih ukurannya, panjang lebar, volumenya itu kan besarannya. Itu kuantitasnya. Kualitasnya bagaimana? Sifatnya ini. Sifatnya dan kondisi-kondisinya, panas, dingin, suka. Kemudian yang berhubungan dengan tempatnya di mana? Di sini dia. Ruangnya ini. Jadi tempat itu kalau bicara tempat dalam filsafat bukan sebenarnya ruang dalam, misalnya saya berada di dalam ruang ini. Ruang ini bukan tempat sebenarnya. Tempat saya ini yang saya ambil secara langsung. Yang berhubungan langsung dengan besaran saya. Nah, itu tempat. Waktu pagi, siang, sore. Sebenarnya bukan waktu pagi, siang, sore itu. Itu bukan ya? Dalam filsafat. Jadi waktu itu adalah besaran daripada gerak. Oke. Ya, itu. Oh, bukan pagi, siang, sore, malam ya? Filsafat itu bukan itu yang bermaksud. Itu waktu. Kemudian ada relasi. Misalnya kita lihat, bapak ini anak, ada hubungan antara bapak dengan anak, ada relasinya, mana aspek kebapakannya, mana aspek keanakannya dan sebagainya. Aktivitas. Kemudian ada lagi yang disebut dengan aksi. Aksi itu yang memberikan pengaruh. Apa saja yang memberikan pengaruh disebut aksi. Apa saja. Kemudian ada yang disebut lagi reaksi. Reaksi adalah yang menerima pengaruh. Pasivitas ya. Pasif ya. Yang satu ada aktif, yang satu pasif. Yang menerima pengaruh apa saja. Misalnya yang memukul dan yang dipukul. Saya memukul tembok, saya yang memberikan aksi, memberikan efek. Tembok itu pasif yang menerima pukulan saya. Itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kepemilikan atau keberliputan. Misalnya pakaian saya meliputi badan saya ini, itu masuk dalam keberliputan. Kepemilikan, misalnya HP saya ini milik saya. Itu semua ini ada hubungannya juga dengan relasi itu. Tapi secara umum masuk dalam kepemilikan. Kemudian masuk dalam posisi atas bawah, kemudian itu semua. Jadi apa yang bisa terukur, teruji
dapat diamati secara empiris. Bahasa lainnya sebenarnya itu apa yang apa yang menjadi aktivitas sains itu semua aksiden. Aksiden semua itu bukan substansi. Tapi di balik aksiden itu ada substansi, dan di balik substansi ada wujud. Oke. Luar biasa pencerahannya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di tema-tema berikutnya. Insya Allah tiap pekan kita akan mengupload bersama beliau sampai 6 atau 7 pertemuan ke depan. Terima kasih Sobat Renaissance, terima kasih Ustadz telah membersamai kita. Semoga berkah bulan Rajab meliputi kita semua dan kita bisa bersiap memasuki bulan Ramadan di 2 bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap.